Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Peringatan Kasih Karunia melalui program Ini Baru Terang. Pada pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini yang berjudul Memorials of Grace, yang judul lebih tepatnya adalah Tanda-tanda Peringatan Kasih Karunia. Dan pada pelajaran sepanjang minggu ini kita akan melihat tanda-tanda yang mengingatkan kita tentang kasih karunia Tuhan. Terlebih khusus dalam peristiwa perjalanan bangsa Israel ketika mereka menyeberangi sungai Yordan dan akan memasuki tanah Kanaan. Tujuan tanda itu adalah untuk mengetahui bahwasanya Tuhan yang Maha Kuasa itu bekerja dengan luar biasa, menuntun umatnya untuk masuk dalam tanah Kanaan. Apa saja tanda-tanda kasih karunia Tuhan lewat pelajaran Sekolah Sabat? Mari kita ikuti ringkasan pelajaran Sekolah Sabat berikut ini. Mari kita perhatikan tabel ini. Di bagian atas ada topik, ada tanda kasih karunia, dan ada makna. Kita masuk ke pelajaran di hari Minggu. Tanda kasih karunia yang pertama di hari Minggu adalah tabut perjanjian. Dengan hadirnya tabut perjanjian dalam perjalanan itu, dan tabut perjanjian berada di depan dari bangsa itu menandakan bahwa Tuhan hadir dan Tuhan yang menuntun mereka menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan. Lalu kemudian tanda yang kedua adalah mereka diminta untuk menguduskan diri. Makna dari tindakan ini adalah bahwa Tuhan memberi mereka sebuah kesempatan agar mereka layak mengalami dan menyaksikan mujizat Tuhan atau perbuatan besar Tuhan. Itulah tanda kasih karunia di pelajaran di hari Minggu. Lalu kemudian kita masuk ke pelajaran di hari Senin. Tanda kasih karunia dalam pelajaran ini adalah sungai Yordan berhenti mengalir. Apa makna dari peristiwa ini? Maknanya adalah Tuhan yang disembah oleh orang Israel adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mereka percayai itu dan Tuhan yang sudah menuntun mereka dalam perjalanan adalah Tuhan yang dapat dipercayai kuasanya. Dan Tuhan itulah yang melakukan keajaiban di hadapan mereka demi menuntun mereka masuk ke tanah yang Tuhan sudah janjikan untuk mereka miliki. Itu untuk pelajaran di hari Senin. Lalu sekarang kita masuk di pelajaran hari Selasa. Tanda kasih karunia pada pelajaran ini adalah Tuhan memerintahkan agar Yosua menyuruh masing-masing utusan dari setiap suku yang ada untuk mengambil batu peringatan. Jadi dari sungai Yordan itu diambil batu dan mereka akan buat tugu batu peringatan. Apa makna dari tugu batu ini? Itu sebagai tanda untuk mengingatkan tentang Tuhan yang maha besar. Lalu kemudian ketika setiap orang Israel melihat hal itu, mereka akan mengajarkan tentang perbuatan Tuhan yang sudah memimpin mereka keluar atau masuk ke dalam tanah Kanaan, keluar dari Mesir dan masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan mereka harus mewariskan kisah itu, kisah tentang Tuhan itu dari generasi ke generasi. Jadi tugu batu itu adalah tanda. Dan berbicara tentang tanda, Alkitab seringkali juga memberikan tanda-tanda yang lain. Pertama adalah pelangi. Itu adalah tanda perjanjian bahwa Tuhan tidak akan membinasakan bumi dengan air. Lalu ada juga darah pada ambang pintu pada peristiwa Tulah di Mesir. Itu adalah tanda bahwa yang menaruh darah pada ambang pintu mereka adalah umat Tuhan yang setia dan anak sulung dalam rumah itu tidak akan mati. Lalu kemudian Sabat. Sabat juga adalah tanda. Tanda kepemilikan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah kepunyaan Tuhan dan Dia adalah Sang Pencipta, dan Dia meminta kita untuk menguduskan hari Sabat, dalam artian menyembah Tuhan dalam kekudusan Sabat. Itu untuk pelajaran di hari Selasa. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Rabu. Tanda kasih karunia pada pelajaran hari Rabu adalah semua pengalaman rohani yang kita alami. Asal kita dari mana, kemudian siapa kita dalam pandangan Tuhan, lalu apa tujuan hidup kita yang Tuhan harapkan.
Itu semua harus kita coba ingat kembali, karena itu adalah bentuk tanda kasih karunia Tuhan. Perbuatan-perbuatan di masa lalu hidup kita itu adalah tanda kasih karunia Tuhan. Lalu apa makna dari itu semua? Maknanya adalah segala sesuatu yang Tuhan perbuat, termasuk kematiannya di kayu salib, dan juga rencana kedatangannya kelak, itu pun harus diperingati sebagai sebuah tanda yang akan mengingatkan kita tentang Tuhan yang Maha Besar. Itu sebabnya dalam kitab 1 Korintus pasal 11, perintah untuk perjamuan kudus itu tetap harus dilakukan. Tanda kasih karunia bahwa dia sudah mati di kayu salib dan dia berjanji akan datang kembali. Lalu kemudian Tuhan juga memberikan Roh Kudus yang akan mengingatkan kita semua tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang Maha Besar. Jadi perjamuan kudus dan juga Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang pengalaman-pengalaman rohani yang sudah kita alami, serta mengingatkan kita untuk pengharapan kedatangan Tuhan kelak. Itu untuk pelajaran di hari Rabu. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Kamis. Tanda kasih karunia pada pelajaran hari Kamis adalah hidup baru. Pada waktu seseorang menerima kasih karunia Tuhan, maka dia juga menerima hidup baru. Ada perubahan status. Pada waktu bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau, lalu pada waktu mereka menyeberangi Sungai Yordan, ada perubahan status di sana. Yang tadinya mereka adalah bangsa tawanan, kali ini mereka bangsa merdeka, bahkan siap mewarisi apa yang Tuhan percayakan. Jadi makna dari hidup baru ini adalah bahwa kasih karunia Tuhan menuntun setiap orang kepada hidup baru di dalam Kristus. Oleh sebab itu, kasih karunia Tuhan dapat kita pahami dengan memperhatikan tanda-tanda bahwa hidup harus berubah setelah kasih karunia itu kita peroleh. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Semoga menolong kita memahami kemana arah pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini. Jadi sebagai kesimpulannya, setiap tanda yang sudah tadi disampaikan lewat pelajaran ini, itu bukanlah sekedar kenangan sejarah. Akan tetapi itu harus menjadi pengingat yang hidup, bahwa kasih Tuhan juga tetap bekerja menuntun kita. Sementara kita dalam perjalanan menyeberangi sungai-sungai tantangan yang ada di depan kita, demi menuju tanah Kanaan sorgawi yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Saudara yang terkasih, saya tetap mengingatkan, mari membuka pelajaran Sekolah Sahabat secara pribadi, lalu kemudian juga membuka Alkitab. Karena dengan demikian kita akan mendapat berkat-berkat rohani lewat pelajaran-pelajaran yang sudah disediakan. Terima kasih, Tuhan memberkati.